yang tampilannya dari website kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama sebelum kita jalan-jalan lebih jauh lagi tentang Common App, teman-teman biar gak bingung kalau diketik Common App itu tampilannya seperti apa kayak gitu di depan. Nah, Common App itu seperti ini tampilannya. Mungkin saya akan bertanya, ada yang sudah punya account Common App nggak di sini? Boleh diketik kalau ada yang sudah punya. Oh, nggak ada. Ada yang kebanyakan belum punya account dari Common App ya ini ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari halaman depan website dari Common App. Jadi ini halamannya nanti kalau teman-teman ketik commonapp.org, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada opsinya, ada sign in, ada create an account, ada juga button yang tertulis start your application. Nah, di next slide-nya kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat account-nya. Kita bikin account-nya tidak dari sini, tapi kita coba dari start your application, kayak gitu ya. Nah, ketika kita klik start your application, nanti kita akan dibawa ke halaman uh, Common App selanjutnya yang kita diharuskan untuk memilih dan mendefinisikan kita ini siswa apa gitu. Apakah siswa yang akan mendaftar untuk tahun pertama ataukah kita siswa yang mau mendaftar untuk transfer untuk ke tahun keduanya gitu untuk pindah sekolah, pindah universitas kayak gitu. Ataukah memang kita di sini mau mendaftar sebagai konselor misalkan. Itu juga bisa kita ngambil di sini. Orang tua kita juga bisa untuk bikin akun yang ada di sini, kayak gitu di sini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, yang ada di sekolah Garuda di seluruh Indonesia, karena teman-teman ini rencananya untuk sekolah yang pertama, untuk di tahun pertama, yang Anda harus pilih nantinya adalah di first year student. Nanti di sini, ini nanti kita klik. Nah, ketika ini kita klik, tampilannya akan seperti ini. Anda harus mengisi ini semuanya. Ada beberapa sampai ke bawah, saya cuma hanya screenshot aja. Di sini seperti apa, nanti kita run through juga, beritahu ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya tampilannya waktu kita create account yang ada di sini. Gitu. Yang perlu saya ingatkan ada di sini, teman-teman harus mengetahui kapan teman-teman akan memulai kuliah, karena masing-masing mungkin pemberi penerima beasiswanya sama-sama sekolah Garuda akan berbeda. Ada yang, oh ya harus masuk di tahun 2026, harus masuk di tahun 2027, misalkan seperti itu. Nah, kampus di Amerika itu kuliahnya, pendaftarannya itu 1 tahun lebih awal ketimbang di Indonesia. Kalau di Indonesia mau kuliah tahun 2026, kita daftarnya juga di tahun 2026. Nah, kalau di Amerika kita daftarnya di tahun 2025-nya, kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga harus memperhatikan hal yang ada di sini. Biasanya akan kita minta untuk teman-teman mendaftar untuk tahun 2026. Misalkan di sini ada anak yang masih kelas 10 gitu. Rencana sekolahnya nanti untuk apa namanya kuliahnya di 2028, bikin akun Common App-nya dari sekarang juga bisa. Mereka juga bisa memilih plan to start college-nya di tahun 2028 kayak gitu. Nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan, nanti boleh raise hand atau mungkin juga teman-teman boleh untuk menuliskannya di kolom chat. Nanti coba kita bahas satu persatu kayak gitu. Nah, setelah kita selesai membuat account, masuklah kita ke tampilan Common App yang utama. Setelah kita daftarin semuanya, Common App itu ada kayak gini gitu tampilannya. Ada nama kita di sini. Kita ini ngeklik di dashboard. Kemudian dari dashboard ini kita ada isian ini yang harus kita isi, nantinya ada profil dan lain sebagainya. Kita juga bisa memilih tahu kampus mana yang akan kita apply di sini, tampilan dashboardnya seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu yang ada di sana. Kita akan bahas pertama dari Common Application-nya dulu. Nah, setelah kita mengisi tadi, poin utamanya kita harus mengisi tentang diri kita, semuanya tentang diri kita di sini. Nanti kita akan run through ya, teman-teman, untuk detailnya seperti apa. Tapi teman-teman biar punya gambaran dulu. Di sini adalah personal information. Personal information itu tentang apa? Tentang diri Anda. Siapa nama Anda, siapa nama orang tua Anda, di mana Anda tempat Anda tinggal, terus kemudian bahasa Anda seperti apa, terus kemudian nationality-nya Anda seperti apa, kayak gitu. Begitu juga di sini nanti ada akan diminta untuk mengisi family-nya, mengisi keluarganya. Apakah Anda tinggal dengan keluarganya, siapa nama ibu kandung, nama bapak kandung, Anda punya adik, punya kakak, seperti apa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada diisi di sini. Terus kemudian pendidikan, eh,
Anda akan diminta untuk mengisinya juga, SMP-nya di mana, SMA-nya ada di mana, itu juga ada diminta ada di situ. Terus kemudian testingnya, Anda sudah pernah mengambil apa namanya standardized test seperti yang disampaikan sama Mbak Lilis tadi. Nanti akan ada tempatnya sendiri di sini juga. Kemudian ada activities. Activities ini adalah kegiatan di sekolah atau mungkin di luar sekolah yang itu apa sekarang namanya. Ada co-curricular dan ekstrakurikuler mungkin yang bisa dimasukkan yang ada di sini nantinya. Itu juga akan direview juga sama admission nantinya. Anda punya semuanya tempatnya yang ada di sini. Terus kemudian ini yang akan kita bahas minggu depan. Ada partnya writing di sini. Ada nanti di sana akan ada 7 prompt tahun ini. Akan ada 7 pertanyaan yang boleh Anda pilih salah satu dari prompt-nya itu untuk Anda isi. Anda tulis di situ yang ada di sini. Terus kemudian apa namanya ke bawah akan banyak yang diisi lagi nantinya. Oke, ini untuk yang tampilan untuk di personal information-nya. Selanjutnya eh, yang enak lagi di Common App itu adalah setelah kita mengisi apa namanya mengisi data diri kita, itu biasanya untuk mengisi data diri kita itu tidak bisa selesai dalam 1 hari. Kita bisa rata-rata membutuhkan waktu 2 sampai dengan 5 hari untuk menyelesaikan pengisian data diri itu tadi karena butuh butuh data-data yang harus dimasukkan di sana. Setelah itu selesai, kita balik lagi tuh ke dashboard kita tadi ke tampilan awal. Di sini kita bisa untuk klik untuk mencari kampus yang mau kita tuju. Anda bisa mencari kampus yang ada di sini semuanya. Ini kebetulan kampusnya saya pilih acak aja yang ada nantinya yang ada di sini semuanya. Anda bisa tahu di sini kampusnya apa saja, kapan kapan dia buka, kapan dia tutup, ada persyaratan tambahan dan lain sebagainya seperti apa ada di situ. Itu ada di sini. Teman-teman bisa mencari semuanya ada di sini, kampus-kampusnya yang ada kayak gitu ya. Ini fungsi dari college search. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mencari kampus itu dari Google misalkan kita mencari, masuk menggunakan AI untuk membantu mencari kampus di sekitar California. Kita bisa juga untuk mencari di sini berdasarkan dari daerah mana, dari state mana, di situ nanti akan keluar juga yang ada di sini, kayak gitu. Ini ada di College Search. Dari College Search ini nanti, kita ketemu misalkan kampusnya namanya adalah Adam State, kayak gitu, Adam State University. Kita tinggal add kampus yang kita add ini nanti itu akan muncul di tampilan My College ini, kayak gitu. Jadi kita bisa menambahkan di My College itu sampai dengan 20 universitas. Jadi kita dalam sekali bikin aplikasinya itu boleh dikirim sampai dengan 20 universitas yang ada di Amerika, kayak gitu. Yang ada di situ. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat My College itu seperti apa sih tampilannya yang ada di My College itu. Nah, di My College kalau kita diklik My College itu tampilannya akan berubah seperti ini, kayak gitu. Tampilannya ada seperti ini. Ini ada 19 universitas yang ada di sini dan ketika kita klik overview yang ada di sini itu akan muncul sebuah ringkasan dari kampus-kampus itu. Mereka akan memberi deadline kayak misalkan contohnya Brown University. Ada nggak yang mau kuliah ke Brown University? Kalau ada yang mau kuliah ke Brown University, mereka deadline-nya 5 Januari 2026. Nah, deadline aplikasi itu nanti akan muncul di overview ini. Nah, enaknya lagi di Common App itu salah satu hal yang paling saya sukai di Common App itu adalah kita bisa membandingkan aplikasi dari masing-masing universitas yang sudah kita masukkan di My College. Jadi ini ada punya hampir 19, seingat saya 19 yang ada di sini. Saya ingin membandingkan nih universitas ini semuanya aplikasinya seperti apa. Saya nggak perlu ngecekin satu persatu gitu. Oh ini kemudian dicatat atau mungkin kita bikin Excel sheet sendiri seperti itu enggak atau mungkin minta tolong AI untuk bikinkan ini kayak gitu prompt seperti itu enggak. Tapi di Common App mereka sudah menyediakannya. Ada ini tulisannya. Compare application requirement. Kita klik tampilannya akan seperti ini. Apps. Sorry. Tampilannya akan seperti ini. Anda Anda boleh menampilkan semua apa namanya universitas yang ada di dalam Common App, atau Anda juga boleh memilih universitas yang sudah Anda pilih, yang sudah Anda shortlist di dalam My College tadi. Ada di sini. Nah, dari sini baru teman-teman bisa melihat untuk membandingkan. Oh, kira-kira berapa nih biaya pendaftarannya atau kalau tadi
Mbak Lilis menyebutkannya application fee-nya di sini udah ketahuan. Oh, rata-rata universitas di Amerika itu pembayarannya sekitar $80, ada yang $75, ada yang $90, kayak gitu. Di sini kita juga bisa membandingkan semuanya. Di sini juga terlihat nih, ada EA, ada ini. Ini apa maksudnya? Itu adalah early decision, early action, atau regular deadline, kayak gitu. Yang ini ada rolling. Oh, rollingnya dia tutupnya segini, nanti ada di sini. Nanti kita bahas di next slide-nya, kayak gitu. Eh, ada sudah diberitahu di sini semuanya deadline-deadline-nya itu kapan yang ada di sini. Terus kemudian kalau kita geser semuanya karena ini berupa screenshot jadi nggak bisa digeser lebih panjang. Persyaratannya ada semuanya di sini. Jadi dengan ini, oh kalau aku mau ke Brown, ini aku bisa penuhin semuanya. Kalau aku mau ke Columbia University, oh ternyata aku kurang nih yang disyaratin aku nggak bisa penuhin. Oh kalau ke Colorado School of Mine, aku perlu nambah apa lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, kita ke next slide-nya. Setelah kita tahu kita udah bikin account-nya, kita bikin personal information untuk mendaftar ke kampusnya untuk melihat kita semuanya. Eh, Kemudian kita udah tahu persyaratannya apa saja. Langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika ada di Common App? Kita harus melengkapi persyaratannya dari masing-masing universitas. Jadi yang ada di Common App tadi itu adalah persyaratan persyaratan umumnya. Nah, sekarang masing-masing universitas itu punya aplikasi yang harus diselesaikan di Common App. Nah, contohnya ada di sini. Jadi masing-masing universitas itu akan berbeda persyaratannya yang ada di sini. Ini buat teman-teman untuk mengecek persyaratannya apa saja. Apakah aplikasinya itu cukup disubmit melalui Common App, ataukah teman-teman juga harus membuka university website seperti yang disampaikan sama Mbak Lilis tadi. Itu ada juga di situ. Jadi semuanya ada di sini nih semuanya. Untuk internasionalnya semuanya rangkuman tadi ada di sini. Nah, teman-teman harus mengisi ini semuanya satu persatu. Ada general, ada academic activities yang biasanya general academic activities ini diambil dari personal information tadi. Di personal information yang pertama di my dashboard tadi kan kita ngisi beberapa form itu. Nah, kalau memang di sana udah cukup, mereka akan tercentang di sini. Tapi kalau kurang belum 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 ada misalkan kontak di sini, nah kita juga harus menuhin di sini. Ada kontak, terus kemudian ada additional information, ada recommender and verpa. Jadi nantinya eh, rekomendasi itu kita masukkan juga di masing-masing universitasnya. Jumlahnya berapa masing-masingnya dari universitas itu ada yang berbeda-beda. Ada yang cukup satu, ada yang harus minta dua, ada yang minta tiga, dan ada yang minta lima. Jadi masing-masing universitas itu berbeda. Itu tergantung dari teman-teman nanti memilihnya kampus mana saja supaya tahu rekomendernya berapa kayak gitu. Ada yang wajibnya cuma dua dan kasih opsionalnya sampai dengan tiga kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, setelah setelah ini semuanya terpenuhi tercentang barulah itu direview dan kita submit aplikasinya ke universitas yang ada dituju, kemudian kita bayar application fee-nya. Baru selesai. Nah, sebelum kita mereview dan mensubmit aplikasi ini, ada satu hal yang perlu saya ingatkan tentang recommender dan verpa. Di recommender dan verpa ini kalau kita klik tampilannya adalah seperti ini. Di sini adalah tempatnya teman-teman untuk menentukan siapa sih yang akan menjadi eh, pemberi rekomendasi utama. Ada beberapa kampus yang menjadikan konselor. Konselor itu bisa didefinisikan sebagai guru BK, bisa didefinisikan sebagai wali kelas, atau memang kalau di sekolah Garuda sudah ada konselornya tersendiri, entah itu nanti diambil dari waka kurikulum atau mungkin dari yang memang sudah ditunjuk. Nanti ya ini yang harus Anda invite ke dalam recommender and verpa ini di sini. Nah, ini adalah dari Anda harus melakukan release authorization di sini terhadap data-data yang akan dikirim oleh recommender yang ada di sini, baik itu recommender itu nanti berupa konselor, guru, pelatih klub, misalkan Anda ikut tim basket, sepak bola atau apapun, boleh juga untuk diminta di situ. Anda juga harus invite ada di sini dan Anda harus merilis itu semuanya untuk memberikan kepada universitas bahwa itu boleh Anda mengizinkan untuk dibaca oleh universitas. Dan di sini juga Anda diminta untuk merilis juga apakah Anda perlu membaca rekomendasi itu atau tidak di Verpa ini. Dan disarankan untuk tidak oleh Common App untuk rilis authorization-nya ini dari recommender ini Anda disarankan untuk tidak membaca untuk mengurangi tingkat biasnya.
Jadi supaya Anda tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru Anda, oleh konselor Anda. Jadi memang kalau dibaca di saran yang dikeluarkan oleh pihak Common App yang terbaru, mereka menyarankan untuk tidak membaca surat rekomendasi yang diberikan oleh recommender yang ada di situ. Gitu. Ini tentang Verpa dan rekomendasi. Jadi kalau ada mendaftar 10 orang, biasanya yang akan tetap itu adalah konselor. Kemudian sisanya Anda boleh berganti-ganti guru. Anda mendaftar 10 sekolah ke 10 kampus, konselornya biasanya akan tetap itu. Kemudian eh, sisanya di 10 sekolah itu Anda boleh berganti ke 10 guru. Kayak gitu yang ada di sini. Untuk menginvite-nya masing-masing ada di situ. Oke. Kayak gitu. Ini tentang Recommender dan Verpa. Nah, ini sebuah catatan buat teman-teman yang mau mendaftar sekolah ke Amerika. Yang pertama, tolong dicek dari masing-masing website di universitasnya. Anda juga bisa, kalau bingung untuk mencari website universitasnya, gunakan fitur My College Search tadi, baru kemudian Anda klik link dari sana, kemudian Anda cek, benar nggak sih yang ada di Common App itu, requirement-nya untuk international student. Sekali lagi, untuk international student di situ, benar tidak yang sesuai yang ada di sana? Biasanya sih memang memang sama, tapi Anda mesti double check lagi. Terus kemudian Anda yang perlu cek lagi adalah IC. IC selain di Common App, biasanya beberapa kampus di Amerika itu memberikan tambahan untuk IC-nya. Ada yang menambahkan satu, ada yang menambahkan dua, ada yang menambahkan tiga. Jadi beda-beda masing-masing kampusnya. Ada juga yang tidak menambahkan, cukup menggunakan IC yang ada di Common App. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga yang perlu Anda perlihatkan adalah di sini adalah deadline. Kapan sih mereka uh, tutup pendaftarannya dan kapan mereka mulai buka pendaftarannya yang ada di situ? Apakah Anda perlu untuk early action ataukah Anda cukup dengan yang regular decision atau mungkin Anda perlu perlu yang lainnya? Nah, di sini perlu dilihat lagi ada di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah course and grade-nya. Anda perlu cek juga di universitas yang ada di situ. Biasanya mereka juga menyediakan informasi ini. Ini penting buat Anda juga mereka apa yang dibutuhkan supaya Anda tahu ketika untuk melengkapi persyaratan yang ada di sini. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, eh, jangan lupa untuk bertanya ketika Anda memberikan undangan untuk menginvite guru BK atau guru untuk menjadi recommender di sini, jangan lupa untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan dijadikan recommender buat Anda. Apa yang harus ditulis kayak gitu. Nanti kalau kesusah biasanya dari kampus-kampus itu sudah memberikan guideline apa yang harus ditulis oleh gurunya. Tapi kami di Education USA juga menyediakan template kalau misalkan kesusahan apa yang harus ditulis oleh guru-guru tersebut, nanti Anda bisa memberikan guideline itu kepada gurunya. Ini saya mau dituliskan seperti ini, Pak. Ini yang pernah saya lakukan. Mungkin Bapak atau Ibu ingat dan lain sebagainya. Di situ nanti teman-teman bisa meminta kepada mereka. Kayak gitu ya. Di sini ada catatannya juga. Anda juga boleh mengingatkan kepada recommender itu tadi, pemberi rekomendasi Anda, Bapak Ibu guru Anda, mungkin prestasi yang pernah Anda lakukan, rapot yang pernah Anda lakukan yang ada di situ kayak juga. Dan masing-masing sekolah nanti di Common App ini harus juga mengupload profil dari sekolahnya masing-masing. Nah, itu nanti adalah tugasnya dari konselor. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang terkait hal ini di konselor workshop di bulan Desember nantinya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan untuk diketik, nanti kita akan bahas di sesi terakhirnya. Nah, supaya nggak bingung tampilannya seperti apa, kita coba ya untuk run through, kita main-main di Common App biar teman-teman punya benar-benar punya gambaran. Oh, kalau di Common App itu seperti ini ya ternyata, terutama yang belum punya account-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah tampilan di Common App seperti yang apa namanya? Yang tadi saya berikan screenshot. Kalau tampilannya tadi cuman ini, di sini banyak juga. Anda juga bisa mencari nama universitas yang ada di sini. Anda bisa mencari universitasnya berdasarkan banyak hal di sini filternya di sini. Ada yang universitas negeri, ada universitas swasta, ada yang berdasarkan jumlah siswanya di sini. Ini semuanya ada di sini.
mereka letaknya di mana? Ada di rural area, suburban, atau di urban. Itu juga bisa kita gunakan untuk membantu mencari universitas yang ada di Common App juga kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Common App. Anda kalau misalkan mau mengikutinya juga bisa di sini. Nah, kita langsung aja karena waktunya terbatas, kita langsung ke Start Your Application. Let's get started. Nah, ini adalah tampilannya yang di sini. Nanti yang teman-teman harus isi di sini. Kita klik untuk First Year Student. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi, ada email address yang ada di sini. Email address, usahakan email yang biasa Anda akses setiap harinya. Anda bisa menggunakan email yang diberikan oleh sekolah, atau mungkin personal email yang memang itu regularly Anda buka. Kayak gitu ya, yang ada di situ. Ini ada password. Perhatikan passwordnya yang ada di sini dan jangan lupa untuk dicatat passwordnya ya. Eh, Kalau saya mungkin karena faktor usia juga, jadi password harus dicatat. Jadi mengingat password yang segini panjangnya, biasanya lupa. Ada di situ. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, saya sampaikan tadi bahwa di sini kita harus memilih kapan kita rencananya untuk mau sekolah ke Amerikanya. Kita bisa lihat di sini. Kalau untuk yang memang untuk tahun 2026 kita harus memilih yang ada di sini kayak gitu. Nah, kemudian di sini personal information sebagai account aja di sini mereka kita harus mengisi seperti saat ini, seperti ini. Ada phone juga, kemudian ada address dan lain sebagainya. Baru deh kita cek untuk create account. Oke, yang ada di situ kita coba sign in. Kalau kita sudah punya akunnya, kita coba sign in. Nah, dari akun itu nantinya kita akan keluar ada opsinya adalah first year atau transfer student. Kayak gitu. Kalau kita misalkan klik untuk di first year student, ini akun saya yang sudah saya bikin untuk hari ini. Sebentar. Nah, inilah tampilannya dari Common App. Good evening Zaki. Ini yang saya katakan tadi. Ini adalah dashboard. Kemudian ada pilihannya My Common Application. Ini My Common Application-nya. Nanti di sini akan menunjukkan kalau ini penuh, berarti semuanya udah tercentang. Jadi semakin semakin ke sini, semakin banyak yang ada di sini. Kemudian ini My College, di sini juga ada tampilan dari My College. Di sini kita bisa nunjukkan atau kita bisa hide di sini. Kita punya 19 kampus yang saya masukkan di sini. Eh, ada di sini. Nah, ini ada California dan lain sebagainya. Ada di sini. Kita bisa klik langsung universitasnya dari sini, atau kita juga nanti bisa ngeceknya dari My College. Itu semuanya bisa berjalan, dan di bawah tampilan barunya dikasih deadline. Dan di sini juga diberitahu juga hal seperti ini yang ada di sini. Jadi nanti akan muncul di sini deadline-nya kapan, ini kapan harus disubmit, semuanya ada di sini. Kayak gitu, teman-teman. Ini fitur utamanya yang ada di dashboard. Selanjutnya kita coba masuk ke College Search. Nah, di College Search ini misalkan kita tinggal ketik aja namanya, kayak misalkan Brown, kan keluar Brown University atau Morris Brown, tinggal kita add aja. Kayak di sini kita mau menghilangkan atau kita menambah. Kalau kita hilangkan, otomatis nanti akan hilang dari My College. Kalau kita tambahkan, otomatis dia akan menambah di My College yang ada di situ. Oke, yang ada di sini. Nah, ini eh, tentang college search-nya dulu, kayak gitu. Nah, Anda udah tahu college search-nya seperti apa? Coba kita masuk ke Common App Application-nya. Gitu. Di Common App Application-nya kita harus mengisi nih semuanya. Ada nama, ini nama saya kayak gitu. Ini nama asal aja. Tanggal lahir juga saya isi asal. Suffix-nya kalau memang punya silahkan diisi. Tapi kalau nggak punya nggak usah dipaksa untuk dipunyai kayak gitu. Terus kemudian harus mengisi juga alamat rumahnya kayak gini yang ada di sini. Terus kemudian ada kontak detailsnya juga. Ini kontak saya yang ada di sini, mobilenya. Terus kemudian punya punya nomor yang lainnya atau tidak. Ada nomor telepon rumah atau tidak. Ya intinya kayak gitu di kontak kontak detailnya ini. Terus kemudian ada demografik di sini. Sebentar. Di demografik ini kita harus mengisi jenis kelamin kita. Terus kemudian ini mungkin sesuatu hal yang tidak lazim ada di Indonesia. Legal sex-nya seperti apa ya, mungkin seperti Anda terlahirnya seperti apa yang tertulis di raport nantinya seperti apa yang ada di situ. Kemudian ada pronouns dan kayak gini semuanya. Kalau memang bukan Hispanik dan lain sebagainya, ya jangan dipaksa ngisi juga ya kayak gitu. Kayak gitu kita bukan Hispanik tapi kita menuliskan Hispanik kayak gitu, jangan juga kayak gitu. Dan ada di sini juga Anda mendeskripsikan kita sebagai apa kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada di sini, ya udah kita pilih
other Southeast Asia kayak gitu kita sebutin misalkan ada Indonesia Jawa, bisa juga Indonesia Batak misalkan kayak gitu, terus kemudian kita klik continue aja kayak gitu. Nah, di language ini eh, kita kita harus menunjukkan kepada universitas yang mau kita kita tuju juga bahwa kita menguasai bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi kita juga punya bahasa yang lainnya yang pengen ditunjukin di sini. Saya coba untuk memasukkan bahasa Arab karena saya sedikit punya gambaran bahasa Arab kayak gitu, dan kemudian saya juga memiliki bahasa Indonesia, dan ini cuma sekedar untuk isi aja ya untuk bahasa bahasa Inggris bahasa bahasa Jawa dan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini kemudian kita ngisikan nextnya. Di sini ada geografi and nationality yang ini tentang tentang kewarganegaraan kayak gitu. Nah, ketika Anda mendaftar, kalau memang Anda sudah memiliki US visa, Anda boleh untuk mengisinya ya sudah. Tapi kalau memang belum, ya dijawab belum ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan Anda udah memegang memegang valid visa, ya kayak gitu. Nah, kita harus memilih di sini sebagai apa. Kita harus memberikan tipe visa yang kita miliki. Ya, kayak gitu. Kalau jangan kemudian nggak karena malas untuk mengisi ini, kemudian di sini kita pilih no. Karena kalau kalau kita udah punya, ini nanti juga pasti akan keluar secara otomatis di sistemnya mereka. Ya, jadinya ini tolong diisi kalau memang kita punya yang ada di situ juga. Kemudian kalau misalkan kita punya, misalkan di sini adalah saya punya visa B2 kayak gitu kan, kita harus mengisi visa number dan lain sebagainya karena mau sekolah, jenis visanya berbeda. Nah, kita mau apply apa di for new or different visa ya? Pastinya kita akan butuh visa yang berbeda karena visanya untuk sekolah itu biasanya menggunakan visa F atau visa J, sementara visa yang saya miliki adalah visa B. Otomatis ini yang harus kita pilih juga. Oke, kayak gitu. Saya bilang bilang no aja dulu biar cepat. Nah, di sini eh, di Common App ini ada juga sebuah kolom yang namanya application free waiver. Kayak gitu. Jadi kita boleh untuk meminta waiver potongan harga atau mungkin apa juga ya kita minta gratis gitu untuk membayar yang aja di sana itu kita boleh yang ada di sini, tapi saya nggak tahu ini teman-teman untuk di sekolah Garuda boleh atau tidak untuk meminta fee waiver. Ada beberapa pemberi beasiswa yang memang tidak diizinkan untuk meminta fee waiver karena semuanya nanti akan di cover oleh pemberi beasiswa kayak gitu biasanya kayak gitu ya. Jadi ini saya skip aja karena masih belum belum tahu untuk itunya, tapi kalau misalkan nanti memang itu dibutuhkan silahkan untuk diisi di sini, kriterianya ada di sini, nanti diklik kita keluar lagi ada waiver yang ada di situ semuanya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini tentang tentang family Anda. Jadi tentang parents marital status di sini, apakah punya orang tua orang tua angkat dan lain sebagainya, atau mungkin orang tua apa namanya orang tua tiri ya kalau nggak salah ya, step parents dan lain sebagainya gitu, atau mungkin udah punya anak atau belum kayak gitu. Ya, ini bisa dituliskan di sini. Terus kemudian ini keterangan setelah itu diketahui ada keterangan untuk meminta eh, keterangan ini nama orang tuanya. Kebetulan ibu saya namanya Dr. Lili Suadah kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, yang ada di sini semuanya nanti harus di sini, semuanya preferred email. Kalau ibunya nggak punya email, jangan dipaksa untuk ada emailnya ya. Mungkin dia kebanyakan ibu-ibu punya eh, telepon. Jadi silakan untuk yang ada di sini pekerjaannya apapun semuanya diisi detail yang ada di sini. Eh, Kalau ini semuanya sudah yang ada di sini kita lanjutkan untuk parents keduanya. Parents keduanya ini anda bisa memilih kalau memang tadi yang diisi pertama adalah ibu, bisa yang kedua adalah bapak. Tapi kalau cuman mohon maaf kalau misalkan teman-teman cuman punya salah satu orang tua, ya ya sudah. Anda bisa memilih I don't have any other parents-nya. Jadi kita bisa klik langsung selanjutnya ke orang tuanya, kayak gitu. Ke yang lainnya, ke adik atau siapapun yang ada di sini, kayak gitu. Nah, ini usianya berapa dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan juga kalau misalkan memiliki lebih dari satu. Misalkan, oh saya punya saudara tiga, ya nanti kita harus mengisi tiga nama saudara kita, umurnya berapa semuanya ada di sini, kayak gitu ya. Saya rubah aja ke satu untuk mempersingkat. Nah, ini education. Nah,
education ini terkait sekolah Anda di mana. Nanti semuanya akan ada diisi di sini semuanya. Semuanya ada mengisi tentang eh, sekolah Anda. Graduation date-nya kira-kira berapa? Ini yang tahu adalah sekolah. Nanti bisa ditanyakan kepada sekolah kira-kira saya akan wisudanya kapan. Kayak gitu. Akan lulusnya itu kapan. Biasanya sekolah udah punya patokan itu. Jadi ketika mengisi Common App ini Anda tidak bisa mengisi sendiri, tapi juga harus ada bantuan dari sekolah kayak gitu. Next-nya adalah kayak gitu, other high school. Anda bisa memilih 0 atau 1 atau 2. Balik lagi, ini kalau misalkan ini dibutuhkan untuk apa namanya persyaratan dari universitasnya, Anda harus mengisinya ini. Tapi kalau tidak, Anda boleh bisa mengisinya 0 juga. Kayak gitu ya, yang ada di sini. College and University, kalau Anda mungkin ada yang pernah ngambil course di atau mungkin di Indonesia nggak ada ya modelnya yang kita ngambil satu mata kuliah di perguruan tinggi selama di situ. Kalau misalkan ada, Anda boleh memasukkannya. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dipaksa juga. Nah, ada di sini. Wah, ini panjang nih kalau semuanya harus di di run through ya. Waktunya juga semakin dikit di sini. Nah, ini juga Anda butuh untuk ngobrol dengan guru Anda. Kayak gitu. Kelasnya berapa, rata-rata, ranknya seperti apa, GPA scale reportnya. Ini juga harus diomongkan dengan sekolah. Sekolah yang tahu yang ada di sini, scale reportingnya yang ada di sini. Jangan sampai nanti Anda mengisi yang ada di sini, Anda menuliskan scale reportingnya 100, sekolah menuliskannya scaling reportnya adalah cuma 10. Karena sekolah nanti akan memberikan laporan tersendiri juga terkait GPA skill reporting ini. Jadi kalau misalkan Anda sudah tanya ke sekolah ternyata skill reportingnya adalah 100, ya tolong nanti juga uh, sekolah juga mengisinya 100 kayak gitu. Yang ini banyak banget tulisan yang ada di sini. Saya akan masuk aja langsung ke writing kayak gitu. Di writing ini uh, yang tidak nanti kita akan mempunyai seperti ini list universitas yang kita miliki. Terus kemudian ada di sisi kiri di bagian ini adalah universitas yang membutuhkan personal IC. Biasanya butuh tambahan kayak gitu ya. Yang ini tidak, yang ada gitu ya. Yang ini crowd score of mind yang ada di sini. IC-nya tentang apa? Apakah saya boleh mengarang IC-nya? Nah, sekarang kita punya di sini perintahnya. Anda harus menuliskan IC-nya tidak boleh lebih dari 650 kata. Kalau di tahun 2017 ya apa 2016 saya agak lupa di Common App itu tulisannya masih diperkenankan untuk mengupload melalui dokumen, melalui Word kayak gitu. Jadi kita upload. Jadi kalau misalkan kelebihan 1 atau 2 kata masih bisa diperkenankan. Tapi sekarang ini harus ditulis di kolom yang sudah disediakan yang ada di sini. Jadi kalau kelebihan 1 nggak bisa kayak gitu. Minimumnya juga ada 250 kata. Apa saja mereka punya 7 prompt yang teman-teman nanti harus pilih kayak gitu. Ada di sini. Anda boleh menuliskannya yang ada di sini kayak gitu. Nah, kemudian biasanya akan muncul pertanyaan nih kayak gitu. Kalau saya sudah submit IC ini ke Universitas A, boleh nggak saya menggantikan untuk ketika mendaftar ke Universitas B? Biasanya pertanyaannya yang sering muncul seperti itu. Nah, jawabannya adalah sekarang diperkenankan ketika Anda sudah menyelesaikan IC ini dan Anda sudah submit ke Universitas A, Anda diperkenankan untuk mengganti IC ini dengan prompt yang berbeda. Kita misalkan yang pertama kita ngomongin tentang the lesson we take from the obstacle, terus kemudian kita akan menggantinya karena menurut Anda ini akan lebih cocok dengan profil dari kampus yang mau dituju untuk aplikasi kedua. Anda boleh merubahnya dengan reflect on something that someone has done for you kayak gitu. Nah, bla 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 itu kemudian Anda selesaikan, baru Anda submit lagi untuk yang kedua. Yang ketiga, Anda balik lagi ke sini, misalkan the lesson we take from the obstacle, ya nggak apa-apa, kayak gitu. Itu diperkenankan sekarang yang ada di situ. Gitu ya, ini yang tentang common app application-nya. Saya kembali lagi dulu ke dashboard. Kalau semuanya ini dirantuh, waktunya nanti takutnya nggak cukup. Kita masuk ke My College. Di My College inilah hal yang paling penting Anda harus perhatikan karena masing-masing universitas di sini, ketika kita cek di sini, kita punya task yang harus kita selesaikan di sini. Ini berdasarkan dari aplikasi tadi.
Di sini juga ada kontak yang harus kita isi. Di sini yang ada di sini. Nah, ini harus kita isi semuanya. Misalkan no kayak gini. eh, Misalkan kayak gini aja ya. Nah, misalkan Anda tidak ingin dikontak melalui mobile phone, nggak apa-apa. Continue. Nah, yang ada di situ. Nah, ini masing-masing universitas juga berbeda. Kita di overview aja dulu, di generalnya. Ini seperti ini, generalnya, default dan lain sebagainya. Sorry, maksudnya di sini. Ini kita tahu bahwa ada ID. Kalau tadi kita cek itu tadi ada yang namanya ID. ID itu ada singkatan dari early decision. Kalau RD itu adalah regular decision. Mereka early decision-nya di tanggal 1 November. Udah lewat kalau Brown. Kalau mau apply untuk early decision. Tapi mereka juga punya regular decision di Januari 5. Coba kita bandingkan dengan universitas misalkan ini, Illinois Urbana Campaign. Di Illinois Urbana Campaign, oh ternyata sama-sama 5 Januari yang ada di situ. Coba kita cek yang ada di sini. Ada nggak persyaratan yang lainnya yang harus kita penuhi di sini? Application information-nya ada di sini. Udah disebutkan semuanya. Standardized policy-nya, oh tidak dibutuhkan. Mereka tidak membutuhkan SIT atau SCT. Tadi Mbak Lilis ngebahasnya, salah satu persyaratan dari universitas itu adalah SIT atau ECT yang perlu kita cek ke universitasnya masing-masing itu disyaratkan atau tidak. Oh ternyata tidak tuh, di sini tidak disyaratkan. Kemudian English proficiency-nya menggunakan apa? Tadi Mbak Lilis sempat menyebutkan juga ada IELTS, ada TOEFL, ada Duolingo atau DET kalau di situ. Ternyata di sini juga diperlukan juga. Anda boleh memilih Duolingo, boleh memilih IELTS, atau boleh memilih TOEFL kayak gitu. Nah, ada di sini. Nah, di sini recommendation-nya, oh ini diperlukan nih, ada final report required yang ini nanti harus disubmit oleh guru, kemudian ada teacher juga. Oh, tidak dibutuhkan ternyata yang ada di sini kayak gitu. Nah, ada di sini. Kita cek writing requirement-nya juga di sini. Common App essay-nya, oh dia perlu. Kalau yang tadi ada common app yang tidak dibutuhkan, college question-nya, oh ada additional detailnya. Di sini Anda harus menjawab yang ada di sini dan maksimalnya adalah 150 kata. Ini yang untuk apa ini kampusnya tadi ya namanya? Illinois Urbana Campaign. Coba kita bandingkan dengan Brown. Bener berbeda atau tidak? Kayak gitu kita cek yang ada di sini. Nah, ini sama yang ada di sini application fee-nya ada juga sama. Standar desk-nya, oh ternyata di sini membutuhkan always required. Mas saja nih tes polisinya nanti kita klik yang ada di sana. Oh, Inggrisnya juga kita lihat biasanya kalau yang English Proficiency Test si website ini kebanyakan mereka hanya menerima IELTS dan TOEFL IBT gitu. Tapi nanti kita mesti double check lagi nih sama atau tidak kayak gitu. Rekomendasinya dari mana? Ada school report, counselor rekomendasinya required, ada media report required. Berarti kita harus submit laporan reportnya juga, final reportnya juga dibutuhkan. Oh, ternyata rekomendasinya juga dari guru juga yang di sini. Ada duanya. Ada evaluationnya, oh ada satu opsional. Anda boleh mengirimkan satu opsional dimasukkan, boleh juga tidak. Tapi paling tidak Anda membutuhkan 3 rekomendasi yang ada di sini. Kayak gitu. Ini ada portfolio requirement-nya yang perlu Anda baca juga. Nah, kemudian kita cek aja di rating requirement-nya. Oh, sama, required juga dari Common App application-nya, college question-nya. Nah, ini nanti yang Anda harus jawab di sini. Ada yang harus Anda jawab, yang Anda harus masuk di websitenya nantinya untuk menjawab ini semuanya. Ada 6 pertanyaan yang Anda harus jawab di sini nantinya. Ini writing questionnya. Yang Anda harus jawab di Brown ini. Nah, ini ada 250 kata juga. Setelah ini semuanya baru dimasukkan. Kayak gitu. Baru ini semuanya sudah selesai. Anda rilis semuanya. Baru kita submit ke kampusnya ini. Kita klik continue. Baru deh kita masuk di sini. Semuanya recording semuanya ada. Nanti ini karena masih belum selesai. Nanti akan keluar tulisan untuk kita submit. Klik. Ini udah keluar, selesai, barulah semuanya selesai. Kayak gitu. Satu kampus selesai, kalau Anda punya 19, berarti nanti Anda akan menyelesaikan 19 aplikasi ini semuanya. Kalau Anda punya punya cuma 2, berarti akan ada 2 aplikasi yang Anda harus selesaikan di bagian My College-nya di sini. Nah, salah satu kelebihan dari Common App itu yang ingin saya tunjukkan juga, yang enak buat kita adalah kita tahu overview, kita cek tuh aplikasinya, kita compare dulu.
Nah, kayak gitu. Ini My College. Kayak gini. Nah, di sini kita bisa cek nih, apa saja sih persyaratannya. Tuh, udah keluar semuanya. SIT si website. Ini ada nih kalau di School of Man. Ternyata di sini SIT-nya tidak dibutuhkan. Ups, maaf. Terus kemudian di sini juga ada English proficiency-nya, kita bisa cek lain semuanya. Rekomendasinya seperti apa? Di sini ada semuanya. Kita juga bisa mengatur ini semuanya 25, 50 sampai dengan ini sesuai dengan yang diinginkan. Karena saya cuma punya 19, saya set 25, jadi saya bisa cek satu persatu yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, itu run through tentang Common App. Jadi nanti teman-teman dari Common App itu tadi nanti mungkin masih banyak pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di apa namanya di Q&A habis ini. Dan jika ada pertanyaan yang lebih lagi tentang tentang proses aplikasi di kampus-kampus yang ada di Amerika, Anda juga bisa menghubungi Education USA. Education USA bisa ngebantu apa saja sih jika teman-teman membutuhkan bantuan. Jika Anda kebingungan, Anda nggak sendirian kok. Ada kami di Education USA yang bersiap untuk membantu. Kami bisa membantu Anda dari mulai memilih kampus tadi, kampusnya seperti apa yang mau Anda tuju, kemudian bagaimana sih mengatur pendanaan yang ada di sana, apa yang perlu diperhatikan, apa yang biasanya dibiayai, itu semuanya ada. Kami bisa bantu juga. Kemudian melengkapi aplikasi, completing your application seperti hari ini. Kita bisa bantu dari awal sampai dengan terakhir nantinya. Teman-teman kalau butuh, nanti bisa menghubungi kami, nanti akan kami bantu semuanya ada di sini. Setelah aplikasinya disubmit, Anda keterima, Anda bingung untuk mengurus visanya, boleh. Nanti kontak ke kami, kita bantu bagaimana caranya untuk mendaftar ke visa dan kemungkinan nanti juga Mas Iqbal akan membuat juga tentang visa ini juga kalau sudah keterima semuanya. Dan di terakhir kita tiap tahunnya pasti akan mengadakan yang namanya pre-departure orientation, bagaimana persiapan-persiapan sebelum keberangkatan, apa saja yang perlu dipersiapkan, perlu nggak sih kita bikin bank account di sana, apa apa saja yang perlu dipersiapkan di ketika nyampe pertama di sana dan lain sebagainya itu kita bahas di pre-departure orientation ini yang ada di situ. Jadi semuanya yang Anda butuhkan kita punya. Dan yang pasti seperti Mbak Lilis tadi katakan di depan, layanan yang ada di Education USA ini semuanya adalah gratis. Gitu, tidak dipungut biaya apapun gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan dan Anda bisa kita akan buka sesi Q&A nanti dengan Mas Iqbal dan jika masih butuhkan lagi bantuan dari kami silakan untuk menghubungi kami melalui calendly.com/education di USA Indonesia. Nanti kita bisa ngobrol virtual baik itu melalui Zoom ataupun Google Meet nanti yang dipilih di sana atau Anda bisa mencari informasi terkait bagaimana sih tahapan-tahapan penulisan essay, bagaimana cara belajar TOEFL dan lain sebagainya. Kita ada sosial media yang bisa Anda kunjungin. Kita ada di Instagram dan kita ada di Facebook juga. Anda juga ingin mendengarkan cerita inspirasi dari orang-orang yang sudah pernah kuliah ke Amerika atau mungkin ada tips yang mereka bagikan. Itu ada juga podcast yang ada di YouTube yang kita miliki. Seperti itu, saya rasa seperti itu Mas Iqbal dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Oke, terima kasih luar biasa sekali Mas Zaki atas workshop singkat Common Apps ya. We go through tadi, walaupun kita tidak bisa go through one by one untuk Common Apps-nya, tapi setidaknya kita sedikit dapat gambaran. Tapi memang ini butuh waktu ya Mas Zaki ya, untuk bisa kita familiar dengan Common Apps ini ya. Jadi memang harus sering-sering dibuka khususnya bagi teman-teman yang memang akan mendaftar ke sekolah ke Amerika Serikat seperti itu. Nah, mungkin kita langsung Q&A aja ya. Nah, mungkin sebelum itu saya minta teman-teman yang tadi masuk belakangan untuk bisa menambahkan nama sekolah kalian. Jadi biar kita tahu ini yang hadir di hari ini untuk workshop yang Common Apps yang pertama ini kita tahu ini dari mana aja. Oke, langsung saja nih kita jawab pertanyaan yang pertama nih Mas Jaki. Eh, dari Virus ya. Saya izin mau bertanya bagaimana cara mengisi current or most recent courses di bagian Education USA My Common Education My Common Application nih Mas Zaki. Mas Zaki ini kemana nih Mas? Mbak Lilis mungkin mohon untuk dijawab di sini lagi azan soalnya. Oh Jadi oke. suaranya takut ya.
Oke, sebentar ya, saya coba login ke akun juga biar gampang. Sebentar ya, Oke. Mas. Oke. Sambil menunggu Mbak Lilis membuka akun Common Apps-nya, saya mengingatkan teman-teman untuk next week ya. Next week kita akan membahas 7 prompt yang dari Common Apps. Bahkan ini menurut saya ini nggak kalah pentingnya dengan apa yang kita sesi di hari ini juga ya. Karena SI ini juga salah satu yang sangat menentukan juga untuk aplikasi kita itu bisa diterima atau tidak. Jadi nanti kita ingatkan lagi teman-teman yang hadir hari ini, nanti kita akan ingatkan lagi untuk minggu depan kita akan share ulang untuk informasinya di emailnya untuk hadir di minggu depan di sesi dengan sesi SI prompt. Jadi kita memang akan ngebahas Common App SI-nya, ada 7 prompt yang akan kita diskusikan nantinya. Oke, silakan Mbak Lilis. Oke, boleh ke tab, ini masih layarnya Mas Zaki ya, ke tab current and or most recent years courses. Nah, jadi di sini informasi yang akan kita lengkapi berupa mata pelajaran yang teman-teman ikuti selama kelas 12. Jadi semester 1 dan semester 2. Berapa jumlah mata pelajaran yang diambil itu akan diisi di sini. Misalnya ini ya, katakanlah di semester 1 ada 5, di semester 2 ada 5 dan mata pelajarannya itu sama, maka harusnya namanya satu saja. Oke. Contoh yang di atas dulu ini kan sistem apa namanya? Please select the course scheduling system your institution is using. Di Indonesia mungkin lebih tepatnya di semester ya. Oke, di kolom oke, di semester. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukkan nama mata pelajarannya. Misalnya kita katakanlah di semester 1 dan semester 2 kelas 12 ada pelajaran yang mungkin udah ada biologi atau kimia. Nah, mungkin bisa langsung ditambahkan biologi dan atau kimia. Selanjutnya nama mata pelajarannya chemistry. Ya. Course levelnya kalau kita klik tabnya akan ada beberapa. Kalau misalnya regular itu ya semester pelajaran semester seperti biasa di kurikulum nasional, tapi misalnya ada kelas-kelas yang memang akseleratif, maksudnya yang harusnya pembelajarannya selama 1 semester kemudian dipersingkat menjadi 1 bulan. Nah itu konteksnya menjadi akseleratif. Dan ada juga nanti mungkin kelas AP ya, kalau memang yang diikuti ada kelas AP. Jadi kita bisa pilih mungkin kalau memang kurikulumnya nasional, course levelnya itu adalah regular atau standar. Di bawahnya adalah course schedule. Kalau misalnya mata pelajaran chemistry itu ada di semester 1 dan semester 2, maka pilihannya adalah full year. Kalau misalnya mata pelajaran katakanlah pendidikan penjas hanya ada di semester 1 kelas 12, maka pilihannya di semester 1 atau semester 2. Jadi nanti tab yang akan muncul itu bergantung dari jumlah mata pelajaran yang ada ya atau yang akan ditampilkan dalam transkrip kita ya. Kalau catatannya adalah misalnya mata pelajarannya sama di semester 1 dan semester 2, maka itu satu saja dituliskan ya. Semester 1 ada 2 kimia, ada 1 pelajaran kimia, semester 2 ada 1 pelajaran kimia, maka tidak perlu diulang atau tidak perlu dihitung 2 pelajaran kimia, atau 1 pelajaran kimia saja. Jadi seperti itu untuk course dan grade course and recent year current or most recent year courses. Semoga membantu ya. Terima kasih Fairuz untuk pertanyaan dan terima kasih Kak Lilis untuk jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Untuk counselor, teacher, recommenders, ini apakah perlu mereka juga untuk mengawasi aplikasi Common Apps kita atau tidak ini? Saya coba jawab ya. Mohon maaf kalau suaranya agak barengan sama azan. Di sini lagi azan maghrib. Jelas kok, Mas Zaki. Oke, jadi apakah mereka perlu mengawasi atau tidak? Biasanya nanti yang untuk konselor, mereka akan bisa kita kasih akses untuk membantu melihat apakah aplikasinya mereka kita membutuhkan bantuan dari mereka untuk mengecek aplikasi kita juga atau tidak, kayak gitu.
Itu untuk konselor. Anda juga boleh menambahkan kami di Education USA kalau nanti misalkan memang ada butuh bantuan dari Education USA. Ada tab namanya CBO. Itu adalah Counselor Based Organization. Jadi ada konselor yang membantu Anda untuk mengisi dari Common App itu yang di luar sekolah. Seperti kami di Education USA, itu ada juga boleh memberikan akses kepada kami untuk membantu mengecek apakah aplikasi Anda sudah oke atau belum kayak gitu. Sudah bagus atau belum. Jadi apakah memang itu nanti bisa membantu? Biasanya yang bisa membantu kalau di Common App itu hanya konselor, tapi kalau untuk guru eh, mereka akan bisa melihatnya kalau mereka deketan dengan kita ya kayak gini, mereka ada di samping kita, kita mintain tolong bisa. Tapi kalau konselor kita bisa undang mereka untuk mengecek dari Common, mereka bisa mengecek Common App kita dari akunnya mereka. Tapi kalau untuk kayak guru tidak bisa. Jadi yang bisa itu adalah fungsi dari konselor itu semuanya. Tapi misalkan fungsi konselor itu digantikan oleh guru, ya otomatis guru tersebut juga bisa untuk mengakses apa namanya aplikasi dari kita. Oke, terima kasih Mas Zaki untuk informasinya, dan terima kasih Fayar ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini sangat membantu ya. Oke, selanjutnya, apakah skor SAT dan IELTS hanya di self-report di Common Apps atau ada langkah selanjutnya nih setelah apply? Oke, apakah balik lagi untuk SIT dan apa tadi satunya Pak? Skor IELTS SAT ya. dan IELTS ya. SIT dan IELTS, makanya tadi di setiap aplikasi kalau kita cek tadi ada yang namanya ada polisinya. Jadi ada yang memang bisa disubmit melalui Common App, ada juga yang kita harus mengirimkannya ke alamat yang sudah ditentukan di website kampus yang mau kita tuju. Jadi masing-masing kampus mesti dicek lagi ya. Jadi nggak bisa, oh ini pasti gini, ini pasti kayak gini, nggak. Tapi ada kemungkinan itu memang minta dikirim kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan. Oh, tadi sepertinya ada dari virus ini ada beberapa pertanyaan. Oke, izin bertanya Kak, kemudian Kak aku perlu oke kayaknya sepertinya sama. Izin bertanya lagi Kak, di Common Apps nilai SAT-nya kan self report, kemudian kapan perlu mengirim nilainya langsung dari College Board? Sama halnya untuk IELTS. Sebelum deadline. Oke. Sebelum deadline. Kemudian biasanya muncul juga pertanyaan, Mas Iqbal. Kalau ini saya ngambil tesnya kan udah mepet nih dengan deadline, misalkan kurang 4 atau 5 hari. Nanti kalau saya melewati deadline bagaimana? Coba ditanyakan dulu ke admission. Boleh tidak kita submit uh, skor ini setelah deadline? Ada yang mengizinkan, ada tidak. Jadi baiknya kapan? Sebelum deadline. Kalau deadline-nya 5 Januari ya lebih baik satu minggu sebelum 5 Januari kita udah bisa submit score report itu ke kampus yang kita tuju. Karena kalau kita kirim ke sana biasanya ada waktu yang dibutuhkan, terutama di peak season itu akan memakan waktu yang cukup panjang juga di situ. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga sama Oke, teman-teman. ya terima kasih Mas Jaki. Nah, tadi sebenarnya kalau admission di Amerika Serikat sebenarnya mereka sangat fleksibel ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan bisa langsung ke mereka. Apakah itu menyangkut dengan aplikasi atau menyangkut hal informasi tentang kampus gitu. Dan mereka itu sangat fleksibel dan mereka itu sangat senang kalau ada pertanyaan dari prospektif student ya. Jadi jangan khawatir untuk bertanya untuk sesuatu hal yang kurang jelas. Nah, oke. Ini ada pertanyaan dari virus, sistem Calendly counseling kita ini seperti apa? Jadi tadi mungkin tadi bisa dibalikkan lagi ke slide presentasi, itu ada link calendly.com/educationusa. Jadi nanti kamu masuk ke link tersebut dan nanti tinggal memilih advisor yang sesuai dengan jadwal kosongnya kamu. Jadi nanti ada jadwal-jadwalnya. Jadi tinggal pilih misalnya apakah Lilis, apakah Zaki, apakah Iqbal, atau nanti ada beberapa advisor yang lain. Tinggal kamu pilih dan ada jadwal yang sudah tertera di situ. Nanti kamu akan mendapatkan konfirmasinya melalui email dan kamu ketemu sesuai dengan jadwal yang kamu pilih. Dan ketika
sudah ketemu, bring your questions, langsung ngobrol sama advisor, dan itu bisa dilakukan berkali-kali, tidak hanya sekali ya. Jadi tapi kita memang selalu menyarankan if you stick with one advisor, okay, don't go around talk with the multiple advisors, just stick and choose one. Misalnya Lilis, okay, go with Lilis untuk couple time tidak masalah, tapi kita tidak menyarankan untuk beberapa advisor yang berbeda seperti itu. Dan layanan kita ini gratis, jadi sebanyak pun kamu ngobrol sama kita 4, 5 kali, 7, 8, is up to you. As long as kamu kamu mau, kalian mau, kita juga akan siap membantu dari A sampai Z. Semua informasi tentang persiapan sekolah ke US. Seperti misalnya Common Apps misalnya, saya yakin banget, apalagi ini yang baru pertama kali mengenal Common Apps ini, pasti banyak sekali informasi-informasi. Ini apa ya, ini bagaimana ya, ini apa harus saya isi dan segalanya. Kita siap menjawabnya. Oke, oleh karena itu kita ada sesi kedua nanti minggu depan. Saya harapkan teman-teman untuk bisa hadir. Oke, saya akan ingatkan lagi nanti di email. Ya, jadi karena ini penting sekali dan ini jarang sekali kita lakukan untuk yang sesi kedua ini ya, essay prime ini ya khususnya. Kenapa? Karena memang ini kita berpikir ini sangat penting dan sesuatu yang dibutuhkan oleh teman-teman semua yang sedang mengisi Common Apps. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, terima kasih yang sudah hadir. Ini ada dari Unggul Del, ada dari SMA Racamaya, terus tadi ada dari Banua, SMA School Fajar Harapan, ada Ariel Dia, asal ini kita tidak tahu asal dari sekolahnya. Ini dari, oke, ini Mas SMA Unggul Del, oke. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, sesi hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti bisa follow up sama kita, ya, atau mau email kita boleh, ya, mungkin masing-masing dari Mas Zaki, Mas Lilis, Mbak Lilis, bisa menulis emailnya di sini, dan saya akan nulis email saya juga di sini. Nanti bisa langsung menghubungi either salah satu dari kita, oke? Mas Iqbal mungkin juga mengingatkan, selain konsultasi online, teman-teman juga bisa mengunjungi Education USA Center yang terutama yang ada di kota, ya di sekolahnya. Gitu. Seperti di Samarinda juga ada ya. Ya, benar. Jadi bisa langsung menghubungi, misalnya kayak di Aceh, yang Fajar Harapan, ya, sekolah Garuda Fajar Harapan bisa langsung ke Aceh misalnya, di center kita di Aceh, itu di YN Araniri ya, UIN Araniri. Kalau di Samarinda bisa langsung ke UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Seperti di Jakarta, kita ada di Embassy, di US Embassy Jakarta, atau di America Pacific Place. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan untuk minggu depan kita akan hadir kembali untuk workshop yang series yang kedua. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan keseluruhan pemahaman tentang teman-teman tentang Common Apps ini. Oke, saya Iqbal dan ada Lilis dan ada Mas Zaki. Pamit undur, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga di SMAN Banua Kalsel yang sudah mengarrange Iya, terima siswanya. kasih Banua ya. Terima kasih Banua, kalian luar biasa, ada 15 orang tadi. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa datang ke sana ya. Nanti kita akan jadwalkan. Terima kasih.
Pak, tolong matiin recording dong. Sebentar.